Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya kembali buat rekomendasi saham untuk scalping di tanggal 20 November 2023 di hari Senin ya. Seperti biasa nih teman-teman, saya mau kembali informasiin bahwa list rekomendasi saham ini bisa teman-teman jadikan dahulu sebagai watchlist ya untuk lihat respon marketnya, dan kalau direspon menarik baru teman-teman cari momentum entry. Dan disclaimer, ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan list saham yang ada di sini adalah hasil analisa saya dan tidak ada kepastian ya saham rekomendasi akan naik, dan teman-teman harus jadi trader yang mandiri. Nah, ini sahamnya saham volatil, resikonya itu tinggi ya teman-teman. Jadi keputusan buy dan sell saran saya harus cepat gitu. Ya, tapi balik lagi ke teman-teman semua ya, gimana trade plan-nya ya, harus punya trade plan seperti itu. Jadi kita bertanggung jawab sama uang kita masing-masing ya, seperti itu. Nah, untuk rekom saham tanggal 20 November masih nggak jauh beda teman-teman. Saham-saham yang rame di transaksi kemarin aja nih, masih belum ada saham-saham yang saham-saham yang punya fame gitu terus lagi digoreng. Paling brand itu pun udah tinggi banget, saya udah nggak berani teman-teman. Ini ada Trisnato, Trin, Heli ini kemarin kena suspend. Saya pikir ini kemarin nggak saya rekom karena nggak saya rekom lagi ya di hari trading hari Jumat, karena saya pikir abis suspend banyak orang yang exit gitu ya. Tapi kayaknya ini dia nggak exit, malah lanjut naik nih, ngelawan gravitasi. Dia ada Trisnato dan Trin. Untuk pembahasannya satu-satu akan saya buat seperti ini ya. Nah, yang pertama ini ada saham Tris. Ya memang kalau secara kenaikan hari ini dia kenaikannya hanya 3%, tapi dia sempat ada bantingan kencang ya di sesi kedua ya, di sesi kedua. Ini Beki, tapi ini teman-teman yang membuat saham ini menarik. Saya tahu ini saham nggak liquid ya, saya tahu saham ini juga punya karakteristik market maker yang nggak ramah ya, karena bantingannya ngeri itu. Tapi ya teman-teman, secara historis kalau ngelihat data kenaikan ini kemarin saya pikir dia akan lanjut turun lagi ya, tapi hari ini dia naik 3%. Ya memang naiknya 3%, tapi ini ada asumsi saya ya teman, ada market maker yang lagi CP dan Beki yang lagi fight nih teman-teman ya. Yang jual ngasih barang itu CP, yang beli Beki. Nah, Beki ini beli 3,3 miliar. Saya nggak tahu dia crossing atau enggak, tapi kayaknya kecil kemungkinan nih kalau dia crossing 3,3 miliar dengan average di 309. Nah, ini berbandingnya sangat kontras dengan data transaksi nomor 2, 3 dan seterusnya ya. Ya karena memang nih saham bukan saham liquid ya, valuasi transaksinya itu nggak gede gitu ya teman-teman. Tapi ini dia beli berani 3,3 M dikasih barang sama CP gitu. Jadi dia harga closingnya itu ada di bawah average si Beki. Ya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti besok akan seperti apa. Responnya seperti biasa teman-teman, kalau dia nggak gerak atau nggak naik ya, kalau nggak direspon gitu ketika market open, ya udah nggak usah masuk gitu ya, simple. Jadi kita nggak usah maksa-maksain. Yang kedua nih ada saham NATO. Saham NATO kemarin juga udah beberapa kali saya call ya, tapi waktu dia turun ini saya udah nggak call, saya pikir udahan. Seperti biasa nih masih lanjut ya. Jadi trennya belakangan nih saham-saham kecil banyak market maker yang lagi mainin ini ya. Dan saya karena saya retail kecil ya teman-teman, karena saya retail kecil paling masuk entry sekitar 5-10 juta ya, masih terserap gitu ya, masih terserap di saham-saham kecil seperti ini. Kali kalau teman-teman yang udah size-nya gede ya mungkin better cari saham yang lebih liquid lain ya. Ini saham NATO kalau dilihat data transaksinya, bukan today ya, harusnya 17. Data transaksinya memang CC ini jadi top buyer. Kalau tadi saya tarik sampai 10 ini ada distribusi. Nah, ini kemarin teman-teman di tanggal 17 ya. Di tanggal 17 saham ini naik 21%. Nah, kalau ngelihat chart intraday-nya teman-teman, ketika dia open di bawah turun dikit langsung dikerek naik. Nah, kalau saya suka nih teman-teman dengan karakter saham yang ketika market opening dia naik kenceng, karena ya ini kan dia closing di 198. Kalau di sini ya areanya 190-an lebih ya. Anggaplah 190. Dari mulai dia open ya, mana ya kita lihat ya. Dari mulai dia open 155 sampai di high-nya dia di 214 area sini. Ini kan spread upside-nya tinggi banget ya teman-teman. Jadi kalau saya yang suka scalping 2-3% di saham-saham kecil dengan sizing yang juga tidak terlalu besar ya, ini menarik teman-teman. Jadi entry
naik, begitu nggak kuat langsung buang. Ya dapat 2-3% menurut saya menarik, dan kalau seandainya dapat bisa lebih dari 5% ya itu bonus aja. Nah, menurut saya nih ketika market opening besok dia mungkin ada potensi ya teman-teman, ada potensi dia ngegas lagi. Tapi kalau nggak ngegas gimana? Nggak usah ikut, nggak usah masuk. Ya simple. Nah selanjutnya ini ada saham Trin. Ini saham Trin ini ya saham gak liquid juga ya teman-teman, saham gak liquid juga, saham kecil. Ini saya sempat antri lagi nih teman-teman, saham Trin saya sempat coba mau antri di harga araknya tapi nggak dapat barang nih teman-teman. Ini data transaksinya ini top satunya netral, top 3 top 5 ini small distribution sama normal distribution kalau secara jumlah ya, karena memang top 2-3 nya kalau menurut saya nggak perlu dihitung, ini kecil. YP ini yang guyur ini SQ ya, yang jual SQ sell average-nya di 149, ini harga ARA ya. Ini 149 harga ARA. Jadi dia jual juga nih teman-teman, jual juga, dia hanya jual sebesar 195 juta. Nah, yang nampung YP dapat barang sebesar 160 juta. Nah, logika sederhananya adalah kalau memang SQ mau niat guyur kasih barang habis, ini 21.000 lot, ini kemungkinan ini YP yang antri. Ya asumsi saya. Nah kalau dia mau guyur kasih habis, si SQ memang punya barang banyak, dia mau kasih habis, ini pasti harganya turun gitu ya, logika sederhananya. Nah jadi data transaksi ini netral dan normal dan small ini bisa diabaikan gitu. Tapi balik lagi kita fokus, sorry ini chartnya, chartnya ya hari ini jeder langsung, nggak kira-kira arah, nggak tahu anginnya apa, beritanya apa nggak tahu, dari downtrend parah tahu-tahu jeder. Ini kalau misalnya ngelihat saham kayak gini, kita mau tarik garis kayak gimana juga nggak akan ketemu teman-teman, dia udah nggak ngikutin kaidah-kaidah technical ya. Kalau dibilang ini apa reverse, bukan reverse lagi, udah lompatnya jauh banget gitu ya. Tapi tetap ya tadi sama seperti yang tadi saya sampaikan berulang-ulang, bahwa kita lihat respon marketnya aja. Kalau dia direspon menarik kita ikutan, kalau dia nggak direspon, nggak naik atau apalagi turun, ya udah nggak usah masuk gitu ya, simple. Nah yang keempat ini ada saham Heli teman-teman. Saham Heli ini kemarin saya sempat call 2 hari lalu, hari Kamis ya, hari Kamis atau hari Rabu ya, hari Kamis atau hari sorry, ini chartnya malah chart film. Ini film nih masih menarik ya buat ini teman-temannya, buat swing ya. Nah ini kita langsung fokus lagi ke saham Heli chartnya nih. Jadi saya lupa antara di sini atau di sini saya rekom saham Heli ini ya teman-teman, karena volumenya naik nih, nggak seperti biasa, volumenya cukup lumayan besar gitu ya. Nah jadi waktu saya rekom di sini ya, di sini 15, ini besokannya dia ternyata suspend gitu ya. Setelah suspend saya nggak rekom saham Heli lagi. Kenapa? Karena saya asumsi saya ketika dia suspend banyak retail yang takut dan akhirnya buang barang setelah suspendnya lepas. Tapi ya ini kayaknya yang punya barang ini bukan retail kecil ya, dia santai gitu, dan justru malah dikerek naik lagi ya, malah dikerek naik lagi, dan akhirnya di hari Jumat teman-teman dia naik 10%. Nah ini menurut saya masih menarik ya, tapi tetap sama, kalau dia direspon menarik kita ikutan entry, kalau dia nggak direspon nggak usah masuk. Jadi ada Tris, NATO, Trin, Heli, dan keempatnya teman-teman market capnya kecil, data transaksinya kecil, volumenya kecil. Jadi buat teman-teman yang suka scalping, misalnya nih ada yang nonton konten saya gitu, masuk 200 juta 300 juta size portofolio, ya aduh bahaya ya, malah dikasih barang beneran udah kita jualnya susah, keluarnya susah. Jadi saran saya, kalau saya kan nggak bisa memetakan ya yang nonton konten saya ini seperti apa. Tapi kalau saya pribadi ini teman-teman, saya pribadi itu kalau saya masuk 5-10 juta masih terserap di 4 saham ini. Nggak tahu kalau teman-teman ya. Jadi makanya tadi di awal ya, ini di sini nih saya harap nih teman-teman jadi trader mandiri dan menentukan sesuai mana manajemen, sesuai sizingnya gitu, lot sizing dengan bid overnya tuh harus sesuai, jangan over gitu. Karena over ada pengalaman juga, saya diguyur orang dikasih barang, kita mau keluar malah bingung gitu kan ya, seperti itu. Jadi tanggal 20 hari Senin ini Tris, NATO, Trin, Heli ya, IHSG-nya masih belum tentu ya, belum pasti arahnya ya, jadi paling yang main lah saham-saham kecil gini gitu ya. Sisanya brand udah naik tinggi, saya udah nggak berani. Ya mungkin sekian aja ya. Kalau ada teman-teman lain yang punya rekomendasi saham lain yang menarik ya, boleh sharing juga di kolom komentar ya. Mungkin sekian aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.